Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat malam, selamat berkumpul dan berbakti bersama dengan keluarga. Semoga setiap kita pada saat ini ada di dalam perlindungan Tuhan, apapun keadaan yang saat ini sedang terjadi. Seorang pernah mengatakan demikian, cara kita menilai sesuatu yang salah adalah penyebab segala emosi yang mengganggu kita. Salah satu contohnya adalah seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen di dalam surat Yakobus. Mereka memandang kenikmatan atau kesenangan sebagai tujuan utama hidup mereka. Mungkin Anda pernah mendengar orang mengatakan hidup hanya satu kali saja, maka bersenang-senanglah. Atau ada juga yang mengatakan selagi engkau masih muda, lakukan apa saja asalkan engkau senang. Itulah yang terjadi pada umat Tuhan dalam surat Yakobus. Mereka mengejar kesenangan sedemikian rupa, bahkan mengorbankan orang lain. Firman mengatakan mereka saling iri hati, bertengkar dan berkelahi, kemudian mereka saling membunuh. Cara hidup yang demikian tentu tidak mencerminkan iman kepada Tuhan. Sebab menurut Yakobus, iman kepada Tuhan harus mewujud nyata di dalam hidup setiap hari. Itulah iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang tidak hanya diucapkan tetapi juga dilakukan. Seorang pernah menuliskan bahwa di dalam diri manusia selalu ada dua tarikan. Tarikan kepada hal-hal yang baik dan tarikan kepada hal-hal yang jahat. Yang baik adalah kalau kita mendekat kepada Allah dan menjauhi hawa nafsu yang mengejar kenikmatan. Sebab bacaan hari ini mengingatkan bahwa hawa nafsu yang mengejar kenikmatan itu hanya menimbulkan perpecahan. Dia merusak hubungan kita dengan sesama, tetapi menghalangi kita juga berhubungan dengan Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Kalau kita membayangkan seorang prajurit yang tunduk kepada atasannya, itu artinya apa saja yang dikatakan oleh pemimpin dia harus lakukan. Demikian juga kalau kita tunduk kepada Allah, maka kita mengakui bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Sementara kita ini adalah manusia yang lemah, penuh keterbatasan, banyak hal tidak kita ketahui, sehingga seharusnya apa yang Allah kehendaki atau firmankan, itulah yang kita lakukan. Inilah kebenaran yang pertama, yaitu tunduklah kepada Allah. Yang kedua, lawanlah iblis. Kalau kita dengan setia merenungkan firman setiap hari, maka kita akan mendapati bahwa bacaan-bacaan dalam seminggu ini bercerita tentang perlawanan terhadap iblis. Kalau kita mengamati kesaksian firman Tuhan, sedari awal penciptaan, iblis selalu suka untuk mencoba, menggoda supaya manusia itu ragu-ragu terhadap apa yang difirmankan oleh Allah, tidak percaya dan akhirnya memutuskan menjauh dari Allah. Tetapi ada 2 tipe yang terlihat ketika seseorang dicobai oleh iblis. Tipe yang pertama adalah seperti manusia pertama di Taman Eden. Mereka justru termakan rayuan ular sehingga mereka meragukan firman Allah. Tipe yang kedua adalah seperti Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam, dicobai oleh iblis berkali-kali, tetapi ia tetap taat kepada apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Dan saat ini kita dipanggil untuk meneladan Tuhan Yesus yang melawan godaan iblis. Lalu apa senjata kita untuk melawan godaan iblis? Senjata kita adalah ketaatan kepada firman. Sebab iblis pun tahu tentang firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Maka kita dipanggil untuk tahu tetapi juga dengan setia melakukan firman Tuhan. Itu perlawanan yang nyata terhadap iblis. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, mendekatlah kepada Allah. Minggu lalu kita diingatkan bahwa Allah adalah gunung batu, kubu pertahanan, tempat keselamatan. Itu artinya siapa yang dekat pada Allah, ia ada di tempat yang selamat. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Berdoalah.
Renungkanlah firman setiap hari. Nyanyikanlah syukur dan cobalah untuk menghargai hal-hal kecil dengan syukur setiap hari. Saya rasa dengan demikian kita akan merasa bahwa Tuhan itu dekat di dalam kehidupan kita. Inilah langkah yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu saja kita boleh menikmati hidup ini, tetapi sadarlah bahwa kenikmatan itu bukan tujuan yang utama. Sebab mengejar kenikmatan hanya akan membawa perpecahan, baik di dalam keluarga, di gereja, atau pergaulan yang lebih luas. Ambillah contoh. Bila di dalam keluarga, tiap anggota hanya ingin didengar tetapi tidak mau mendengar, saya membayangkan rumah tangga itu akan begitu panas. Tidak ada kedamaian. Setiap orang menekankan argumennya masing-masing, merasa diri benar dan anggota keluarga yang lain salah. Kemudian di dalam lingkungan kerja, kalau seseorang hanya mengejar kekayaan sebagai tujuan yang utama, maka besar kemungkinan dia akan mengabaikan rekan yang lain, mengorbankan sesamanya. Oleh sebab itu tidak heran kita sering mendengar berita-berita tentang korupsi, orang yang berebut kedudukan, dan sebagainya. Ada yang merasa nikmat ketika dirinya menjadi pusat perhatian, sehingga tidak sungkan-sungkan untuk menjelekkan yang lain agar dirinya nampak baik. Bukankah itu merusak hubungan kita dengan sesama, serta contoh-contoh yang lain? Hal-hal yang demikian merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama, sehingga tidaklah seharusnya untuk dilakukan. Bagi kita pada saat ini tentu ada banyak cara untuk memperoleh kesenangan. Tentu boleh-boleh saja, tetapi bukan itu yang utama. Apalagi kalau demi mengejar kenikmatan, kita mengorbankan orang lain. Saya mengingat kisah yang ditulis oleh Bishop Emeritus Iwayan Master dalam bukunya yang berjudul Jejakku Mengikut Kristus. Di sana dia menuliskan pengalamannya melayani di Bali Utara atau Singaraja. Saat itu banyak orang kesusahan akibat bencana meletusnya Gunung Agung. Tetapi orang-orang Kristen hidup saling memperhatikan, saling mempedulikan. Dan ternyata jumlah mereka semakin banyak. Selalu saja ada orang yang baru percaya. Kenapa? Ternyata bukan karena mereka pernah diinjili atau pernah mendengar firman, tetapi karena mereka melihat teladan hidup orang-orang Kristen yang saling peduli, yang guyup rukun satu dengan yang lainnya. Itulah kesaksian yang indah. Semoga kita terus berjuang melawan keinginan duniawi dan semakin mendekat kepada Allah. Bila kita dekat pada Allah, maka kita tidak punya halangan untuk membangun hubungan yang rukun dan damai dengan sesama. Itulah kesaksian yang indah sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menolong kita untuk memelihara firman di dalam kehidupan setiap hari.